Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Setiawan. Saya ingin mempresentasikan pitch deck dari perusahaan saya yang akan saya buat ke depannya nanti. Yang pertama, untuk nama perusahaan saya adalah PT Surya Optik Komunikasi. Selanjutnya, status bisnis. Jenis produk yang kami tawarkan adalah jasa. Model bisnisnya jasa aktivasi layanan internet. Untuk status bisnis masih dalam pengembangan ide. Struktur perusahaan. Untuk ketua timnya adalah saya sendiri, Lutfi Setiawan. Untuk PIC produksinya adalah Cahyo Aryo Bagas. Untuk PIC sumber daya, Gozali Al-Fatih. Untuk PIC pemasaran, Abdillah Solihin. Untuk PIC keuangannya adalah Iza Zahwana. Noble purpose yang saya pakai. Yang pertama, untuk membantu membangun jaringan internet di dalam negeri agar para provider mudah dalam melakukan pengadaan jaringan internet serta mempermudah masuknya internet ke dalam daerah terpencil. Noble purpose yang kedua, melihat daerah pelosok yang belum dapat dinikmati internet karena belum banyak jalur internet yang masuk ke daerah. Jadi kami akan membantu provider dalam pengadaan jaringan internet. Target, omset, dan realitas dalam 1 tahun. Untuk target omset dalam 1 tahun, kita adalah 1,5 miliar. Untuk target profit dalam 1 tahun adalah 700 juta. Tetapi realita omset dalam 1 tahun adalah 1,2 miliar dan realita profit dalam 1 tahun adalah 300 juta. Sasaran pelanggan. Berdasarkan survei, sasaran pelanggan kami bergender 50% laki-laki dan 50% perempuan. Di antara usianya adalah usia 17 sampai 55 tahun karena sangat banyak yang membutuhkan jaringan internet dari mulai usia remaja sampai dewasa. Untuk target ideal area bisnis kita ada di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Target ideal bisnis dalam 4 bulan pertama yang kita dapat adalah di daerah Bekasi. Untuk sasaran pelanggan selanjutnya, keinginan pelanggan dalam mencari produk atau jasa. Yang pertama, pengerjaan cepat dan sesuai SOP pelanggan. Yang kedua, jalur kabel mudah dalam maintenance. Jadi nanti tidak akan kesulitan dalam melakukan maintenance di provider itu sendiri. Yang ketiga, peralatan dan toolkit lengkap sesuai standar pelanggan. Yang keempat, pekerja harus safety karena kita sebagai jasa yang melakukan aktivasi kepada provider dipastikan safety yang utama. Yang kelima, operasional pekerja tidak terhambat agar pekerjaan terhandle dengan baik dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, kekecewaan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan semacam kami. Yang pertama, pengerjaan dalam aktivasi memakan waktu yang lama. Yang kedua, jalur kabel semrawut atau berantakan dalam penarikan kabelnya. Yang ketiga, peralatan seadanya dan tidak sesuai standar SOP mitra atau pelanggan kita. Yang keempat, pekerja tidak safety. Yang kelima, lamanya respon pekerja jika dimintai keterangan atau oleh mitra atau pelanggan. Selanjutnya, masalah yang tidak akan terjadi pada perusahaan saya dan tidak terjadi seperti perusahaan lain. Yang pertama, pengerjaan cepat dan sesuai SOP dari perusahaan mitra atau pelanggan. Yang kedua, material lengkap. Yang ketiga, safety pekerja terjamin. Yang keempat, jalur kabel mudah dan tentunya mudah untuk di maintenance. Yang kelima,
cepatnya respon perusahaan jika pelanggan membutuhkan sesuatu atau komplain tertentu. Selanjutnya, penyelesaian kesulitan dan memenuhi harapan pelanggan. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan oleh kami. Peralatan dan material lengkap, jalur kabel mudah dan rapi, dan maintenance mudah. Harapan calon pelanggan yang bisa dipenuhi antara lain pengerjaan aktivasi cepat dan rapi sesuai standar mitra atau pelanggan. Yang kedua, garansi maintenance setelah aktivasi adalah selama 1 bulan. Selanjutnya adalah info tentang perusahaan. Produk yang kami tawarkan adalah jasa untuk aktivasi jaringan fiber optik. Dengan pengalaman kami dalam dunia fiber optik yang sudah lama dan tentunya track record kita bagus, kita yakin mampu untuk memenuhi kebutuhan mitra atau pelanggan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, informasi produk, ide produk atau jasa. Kami mendapatkan ide produk atau jasa dari teman-teman saya yang ingin melepaskan diri dan dia ingin berdiri sendiri di perusahaan sendiri. Jadi seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan pengalaman yang kami dapat selama bekerja di bidang fiber optik, maka terbentuklah ide produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, untuk menangani masalah dan memenuhi keinginan pelanggan. Jasa yang kami tawarkan jelas sudah matang persiapannya dengan diisinya oleh pekerja yang sangat berpengalaman dan bagus track record-nya. Maka akan sangat kecil resiko bila terjadi ketidakpuasan terhadap pelanggan. Selanjutnya, keunggulan produk atau jasa dari kompetitor. Pengerjaan cepat dan sesuai SOP pelanggan, jalur kabel mudah sehingga mudah untuk maintenance, peralatan dan toolkit lengkap, pekerja safety, operasional pekerja tidak terhambat. Keunggulan produk atau jasa dari kompetitor. Sebelum kami mendirikan perusahaan, kami telah melakukan riset terhadap kekurangan dan tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa dari kompetitor kami. Dengan ini kami bisa dengan mudah untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa ada keluhan yang berarti. Untuk kompetitor kami sendiri saat ini adalah GSP atau Gerbang Sinergi Prima, Tarapti, dan Datacom. Selanjutnya, cara mendapat keuntungan dari bisnis kami. Cara mendapatkan keuntungan dari produk kami adalah dari jasa yang kami berikan kepada pelanggan mitra, serta pengadaan barang atau material yang tidak pelanggan sediakan. Jadi nanti kalau perusahaan pelanggan atau mitra kami tidak punya barangnya dan tidak bisa dalam pengadaan, maka kami yang menyediakan dan mereka akan membayar kami sesuai harga barang tersebut. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Untuk strategi marketing kami dengan cara menawarkan kepada rekan-rekan kami yang saat ini bekerja sebagai provider penyedia layanan internet. Nanti mereka akan merekomendasikan perusahaan kami ke perusahaan mereka tempat dia bekerja untuk memakai jasa kami. Strategi marketing yang kedua, agar calon mitra membeli jasa kami, maka kami akan menawarkan harga promosi dengan kualitas layanan yang terjamin untuk menarik pelanggan. Cara merespon pelanggan. Yang pertama, jika ingin bertanya tentang produk, untuk pertanyaan seputar produk bisa ditanyakan by WhatsApp perusahaan atau email. Karena saat ini web kami belum menerima Q&A dan hanya bisa ditanyakan by WhatsApp atau by email. Yang kedua, jika ingin membeli produk, bisa melakukan konfirmasi melalui web, email, atau kantor kami langsung. Nanti akan diatur jadwal untuk pertemuan terkait pembelian produk atau jasa. Selanjutnya, untuk komplain produk, jika ingin komplain bisa menghubungi melalui email yang sudah diinformasikan saat melakukan pembelian produk. Selanjutnya, strategi membuat pelanggan loyal. Untuk membuat pelanggan loyal,
kami akan memberikan pelayanan yang maksimal serta harga yang bagus. Tempat pembelian produk. Pelanggan dapat membeli produk kami melewati akun resmi Instagram, web, email, dan WhatsApp perusahaan kami. Selanjutnya untuk sumber daya kami. Saat ini kita membagi 2 tim karena perusahaan saya masih dalam tahap ide, jadi 2 tim sesuai pengalaman saya sudah cukup. Untuk yang pertama atas nama Budi Prasetyo untuk surveyor lapangan atau ketua tim kita dalam melakukan aktivasi. Yang kedua Tony Herdian untuk jointer fiber optik. Yang ketiga Rahmadika juga untuk jointer fiber optik. Maesa sebagai helper, Suparjo sebagai driver, Anto sebagai stringer atau tim tarik kabel, Raihan untuk stringer atau tim tarik kabel juga. Untuk tanggung jawab masing-masing sumber daya. Yang pertama Budi Prasetyo melakukan survei lokasi yang akan dilakukan pengadaan jaringan. Yang kedua Tony Herdian tanggung jawabnya adalah melakukan penyambungan kabel fiber optik. Rahmadika sama dengan Tony Herdian melakukan penyambungan fiber optik juga. Untuk Mahesa membantu tim jointer dan stringer melakukan penyambungan dan menarikan kabel. Untuk Suparjo mengantar tim ke tempat yang akan dilakukan aktivasi. Untuk Anto tanggung jawab adalah untuk penarikan kabel fiber optik. Raihan juga sama untuk menarikan kabel fiber optik. Indikator keberhasilan untuk para sumber daya kita adalah yang pertama untuk Budi Prasetyo atau ketua tim kita mampu mendapatkan jalur kabel yang mudah serta aman. Jadi untuk maintenance mudah, untuk kabel tidak berantakan sehingga pelanggan akan jarang sekali atau minim sekali resiko untuk gangguan. Yang kedua untuk Tony Herdian. Indikator keberhasilannya adalah mampu melakukan penyambungan kabel dengan standar yang ditentukan. Rahmadika juga sama. Maesa indikator keberhasilannya adalah mampu mensupport tim yang bekerja di lapangan. Untuk Suparjo indikator keberhasilannya adalah mengantar tim yang sedang progres atau yang akan menjalankan tugas ke tempat mereka bekerja dengan selamat dan tepat waktu. Untuk Anto dan Raihan melakukan penarikan kabel dengan rapi dan cepat. Untuk peralatan yang kita butuhkan, yang pertama OTDR, kedua fusion splicer untuk menyambung kabel. Untuk OTDR fungsinya adalah untuk mengukur jarak kabel. Yang ketiga tangga fiber, yang keempat toolset, yang kelima mobil. Untuk material yang kita butuhkan adalah kabel fiber optik, klem, perangkat untuk BCC pelanggan kita, OTB, patchcore, dan join box. Mitra dalam pengadaan barang. Untuk mitra dalam pengadaan barang, kita bermitra dengan Indonesia Comnet Plus. Jadi yang mengadakan barang, kabel, material, atau perizinan itu adalah mereka dari pihak Icon Plus. Jadi kita tinggal bekerja saja. Biaya pengadaan alat, penjualan, dan distribusi. Untuk harga alat, kita OTDR yang untuk mengukur jarak kabel, kita membeli 2 buah dengan harga 50 juta, fusion splicer dengan harga 120 juta, untuk sewa mobil 2 buah selama 1 tahun adalah 60 juta. Untuk tangga kita beli seharga 14 juta, toolkit set seharga 10 juta, sewa ruko 50 juta per tahun. Untuk material kita tidak membeli apa-apa karena disediakan oleh mitra. Operasional kita 81 juta per tahun. Untuk biaya ormas ini diperlukan karena
Setiap kita penarikan kabel dipastikan ada ormas lingkungan yang meminta jatah untuk alasan keamanan. Itu 53 juta per tahun. Biaya lain-lain untuk recovery alat yang rusak atau mungkin penggantian alat yang rusak sebesar 20 juta per tahun. Keuangan untuk modal kita 408 juta. Dengan hutang kita ke bank sebesar 350 juta. Biaya tender selama 1 tahun. Kita tender dengan mitra kita Icon Plus sebesar 1,2 miliar. Gaji karyawannya selama 1 tahun di total semua adalah 492 juta. Laba yang kita dapatkan selama 1 tahun adalah 300 juta. Harga ini dan keuntungan ini belum pasti karena saya masih dalam tahap pengembangan ide bisnis. Untuk proyeksi keuangan selama satu tahun ke depan. Untuk aset tetap karena kita memiliki peralatan-peralatan yang harganya lumayan mahal dan kita menjadikan itu sebagai aset kita. Untuk peralatan di tahun awal kita sudah beli sebesar 254 juta. Untuk modal usaha di tahun kedepannya untuk gaji dan upah per orang adalah 4 juta, pengadaan alat yang rusak semisal toolkit set dan lain-lain adalah 10 juta, biaya sewa ruko 50 juta, biaya operasional 81 juta, biaya startup lainnya untuk iklan, marketing dan lain-lain sebesar 10 juta, biaya ormas 53 juta per tahun. Masih tetap total modal usaha yang kita butuhkan di tahun berikutnya adalah 208 juta. Untuk menanyakan produk kami bisa lewat email urcbarat1@gmail.com, WhatsApp dan web yang tertera di kontak berikut. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.